Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Azizal Mukli dari kelas PA 4F MPN 2310631110 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Randus Iqbal Amar Muzaki MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama adalah demokratisasi pendidikan dalam KAI. Demokratisasi pendidikan berarti memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam pembelajaran PAI, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembelajaran partisipatif, diskusi, musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta memberikan akses yang sama terhadap sumber belajar. Tantangannya di era digital itu yang pertama ada kesenjangan akses teknologi, yang kedua itu ada penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, yang ketiga itu ada menurunkan interaksi sosial langsung, yang keempat itu ada rendahnya literasi digital peserta didik. Soal kedua itu ada konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Jawabannya itu ada Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses terhadap yang memperhatikan perkembangan akal dan adab peserta didik. Pendidikan harus dimulai dari yang sederhana menuju kompleks. Implementasi dalam PAI SMP yang pertama itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga itu ada menanamkan adab sebelum penguasaan ilmu. Yang ketiga ada memberikan pengalaman belajar kontekstual sesuai kurikulum merdeka. Soal ketiga ada integrasi ilmu agama dan sains menurut Ki Haji Ahmad Dahlan. Jawabannya ada Ki Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan beriringan untuk membentuk manusia yang beriman dan berilmu. Relevansinya saat ini yang pertama itu ada mengatasi krisis moral akibat perkembangan teknologi. Yang kedua itu ada membentuk generasi yang religius dan ilmiah. Contohnya desain pembelajaran. Yang pertama itu contohnya itu ada materi menjaga lingkungan dikaitkan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 56 dan konsep sains tentang pelestarian lingkungan melalui proyek penghijauan sekolah. Ya, soal keempat itu ada pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadhu. Ki Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak serta penghormatan kepada guru dalam proses pendidikan. Di sini ada penerapan dalam PAI. Yang pertama itu ada pembiasakan sopan santun kepada guru. Yang kedua itu ada menanamkan nilai tawadhu, disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada guru menjadi teladan akhlak yang baik. Mengatasi krisis keteladanan ini yang pertama itu ada guru harus menunjukkan integritas, kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Soal kelima ada pemikiran Ahmad Hasan menekankan pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam kurikulum PAI yang pertama itu ada mendorong pembelajaran berbasis dalil. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap praktik keagamaan. Yang ketiga itu ada pemikiran ini lebih dekat kepada reformisme Islam karena bertujuan memperbaiki pemahaman agama berdasarkan sumber
yang autentik, bukan sekadar mempertahankan tradisi lama. Yang keenam itu ada ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ontologi, hakikat manusia, ilmu dan pendidikan menurut Islam. Epistemologi adalah cara memperoleh ilmu melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Aksiologi adalah nilai dan tujuan penggunaan ilmu untuk kemaslahatan. Sebagai landasan proyek PAI, visi dan misi diarahkan untuk menghasilkan pendidikan yang beriman, berilmu, profesional, dan berakhlak mulia. Soal ketujuh itu ada konsep tadib Syekh Naqib Al-Atas. Tadib adalah proses penanaman adab sehingga manusia mengenal dan menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Perbandingan dengan pendidikan nasional, yang pertama itu ada pendidikan nasional menekankan pengembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua ada tadib menekankan pembentukan manusia beradab berdasarkan nilai Islam. Penerapan dalam RPPPAI, yang pertama itu ada menetapkan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek adab. Yang kedua ada mengintegrasikan nilai akhlak dan setiap materi. Yang ketiga itu ada menjadikan guru sebagai teladan utama. Soal ke-8 Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Islamisasi ilmu bertujuan mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam agar tidak menjadi pemisahan antara agama dan ilmu. Model pembelajaran interdisipliner, yang pertama itu ada tema ekonomi syariah yang keadilan sosial. Yang kedua ada PAI, konsep zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga itu ada ekonomi, yang adalah distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada sosiologi, adalah dampak kemiskinan terhadap kehidupan sosial. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.